Shalom adik-adik. Shalom kakak. Selamat hari Minggu Kak Tina. Selamat hari Minggu Kak Nanda. Nah, minggu pada hari ini yang akan pimpin pujian ada Kak Nanda dan Kak Tina. untuk semua, kalau Kak Tina, apa kabar Kak Tina? Luar biasa kak. Kalau kakak Oke. Nanda gimana kak? Puji Tuhan, baik, baik kakak, sehat. Nah adik-adik di rumah juga ya kak? Iya. Kita berharap semua sehat-sehat, walaupun beribadah dari rumah, tetap tetap semangat kak. semangat. Oke. Kita doakan ya semoga pandemi ini segera berakhir. Kita Amin. bertemu lagi di sekolah minggu. Ya amin. Nah kita mau sebelum ibadah supaya semangat nih kak. Iya. Mau lagu apa kak? Kita ice breaking dulu ya kak ya. Ya. Ice breakingnya lagunya apa ya kak enaknya? Oh iya, haleluya. Oke. Ya kita ada gerakannya adik-adik ya. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Ya. haleluya tangan kirinya ke atas, kalau puji Tuhan tangan kanannya ke atas. Digoyang-goyang kan kak? Digoyang-goyang kalau ya. gitu. Oke, kita mulai ya, coba ya. Ayo kakak abang. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Kak, kayaknya masih kurang satu lagi deh kak. Iya, masih kurang semangat ya kak ya? Iya. Masih ada Masih ada yang- yang duduk loh kak itu. Iya. Ya ampun. Ayo semua berdiri ya adik-adik ya. Kita berdiri, Kita kita sekali nyanyi lagi. lebih semangat lagi. Ya, Berarti lagu lagunya Kak? apa tuh kak? Gembira di Ah, hati. Gembira di hati. Yuk. Semua gembira ya adik-adik ya. Semua senyum yang sangat manis. Oke kakak abang. gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sekali lagi. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Oke, berarti semua udah bersemangat ya kak? Iya. Oke Kak Tina, semua udah semangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ibadah.
kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Nggak ada lagi yang sambil makan, sambil minum, bercanda. Nggak ada lagi ya Kak. Iya. Semua fokus ibadah. Jangan lupa siapkan apa Kak? Persembahannya Kak. Persembahan. Selain persembahan apa Kak? Hati Kak. Hati. Abis itu apa lagi Kak? Alkitabnya. Alkitab. Ya adik-adik ya, jangan lupa disiapkan. Jadi tidak mengganggu ibadah nanti setelah pembacaan firman ya. Oke, kita masuk ibadah. Tata ibadah sekolah minggu di Minggu Kantate Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Topik, segala yang bernafas memuji Tuhan. Huria Kristen Batak Protestan Ciledug Resort Serpong. Minggu 2 Mei 2021. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan ataupun patik yang menjadi dasar hidup kita di minggu pagi ini, kita dengarkan hukum Tuhan ibadah minggu sekolah minggu ini, yaitu diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna ataupun benda-benda sakti. Kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita memasuki doa pengampunan dosa. Kita bawakan setiap dosa kesalahan kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang maha kasih dan maha pemurah, kembali kami datang ke hadirat-Mu anak-anak sekolah minggu untuk memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan. Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, teman kami, kakak-kakak guru sekolah minggu kami maupun abang-abang, dan juga Tuhan setiap teman-teman kami, teman bermain. Kiranya Tuhan berikan kami semuanya kesehatan, khususnya Tuhan saat ini COVID-19 yang masih pandemi, biarlah Tuhan lalukan dari bumi kami Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu HKBP Seleduk boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di gereja-Mu. Terima doa kami ini Tuhan, yang kami akan berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kembali kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bernyanyi untuk sebelum mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakak Abang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tadi pengantarnya adalah firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, anak-anak HKBP Ciledug, untuk menyerahkan kehidupan kami. Juga saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sesuai dengan lagu yang sudah kami hantarkan Tuhan di pagi hari ini. Firman tersebut akan menjadi pelita bagi kaki kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak Sekolah Minggu HKBP Ciledug sudah duduk diam untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat pagi buat anak-anak Sekolah Minggu HKBP Ciledug semuanya. Sudah bersiap sesuai dengan pengarahan dari kakak-kakaknya tadi. Saat ini kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang merupakan rangkaian ataupun sambungan dari minggu yang lalu. Masih ingat nggak ya minggu yang lalu dari mana firman Tuhan kita? Masih? Ya benar, minggu lalu Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 tentang penampakan Tuhan Yesus yang sampai 3 kali. Ya, nah sekarang dilanjutkan dengan Yohanes masih pasal 21 dimulai dari ayat 15 sampai 19. Mari dibuka Alkitabnya, kita baca juga secara responsoria biar kita sama-sama tidak mengantuk dan sama-sama aktif. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Inang akan mulai dari ayat 15, seterusnya kita saling bersahutan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata, "Petrus, ikutlah aku." Ya, natsnya itu saja ya, hanya merupakan pernyataan dan pertanyaan. Nah, nats ini menceritakan Yesus ya, menguji, melihat sejauh mana kesetiaan, sejauh mana ketaatan Simon Petrus terhadap Yesus. Sampai berulang-ulang dia mengatakan, "Simon, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Seberapa jauhkah kau mengasihi aku?" Kayaknya pertanyaan ini sering juga dibuat orang tuanya kepada anak-anak sekolah minggu. Misalnya nama anaknya si Andre. Ada nggak si Andre di situ?
Ada ya anak sekolah minggu Andre ya. Andre sayang mama enggak? Datang anaknya dengan manja-manja Andre, sayang dong mama. Apa buktinya? Cium mama dong. Gitu kan? Bapaknya juga, Andre sayang bapak enggak? Sayang. Kalau sayang cuci motor dong. Nah ya, itu kira-kira hanya sebagai contoh-contoh saja. Sejauh mana si Petrus tadi mau mengikuti, mau mengasihi Yesus dan menuruti perintahnya. Dan biasanya ini pertanyaan berulang-ulang. Kalau anak-anaknya agak nakal ditanya lagi. Kalau anak-anaknya berantakin rumah ditanya lagi, sayang mama enggak? Sayang. Kalau sayang, sapu rumah dong, cuci piring dong. Nah, dilakukan tidak? Kalau kita sayang orang tua, kita lakukan. Kalau tidak, enggak usah, ogah, pergi bermain. Nah, lihat pertanyaan dari Tuhan tadi. Simon anak Yohanes katanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Artinya lebih dari siapa? Dari murid-murid yang lain. Ada berapa ya? Ada berapa ya Kak Nanda murid-murid Tuhan Yesus? 12. Ada 12 ya. Simon Petrus yang ditanyain, hai Simon Petrus, kau lebih sayang enggak sama aku daripada teman-temanmu yang lain? Di rumah juga sering kalau anak mamanya ada 3-4 orang, dari antara kalian siapa sih yang lebih sayang mama? Kalau mau ada hadiahnya berlomba-lomba jawabnya, aku. Buktikan dengan rajin sekolah ya, buktikan dengan rajin nyapu ya. Ternyata tidak. Tapi kalau kita lihat jawaban Simon Petrus, apa jawabannya di sana? Ayat berapa tadi? Jawabannya? Ayat 16. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kalau orang tua tadi kepada anaknya, kalau kau sayang sama mama, cium mama dong, dicium. Kalau Petrus, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, kalau memang engkau mengasihi aku, maka Tuhan Yesus menanyakan atau memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Siapa itu ya domba-dombanya? Apakah domba benaran? Apakah kambing? Kambing itu domba Inang, sering dipakai buat kurban. Ya, secara iman Kristen, domba-domba itu adalah kita semua anak-anak Tuhan, domba-domba. Nah, makanya perintah Tuhan Yesus kepada Petrus cukup hanya menggembalakan kita sebagai orang Kristen. Nah, sampai berapa kali tadi pertanyaannya? 3 kali. Ayat berapa? 15, 16, 17. Jawabannya sama atau berubah-ubah? Biasanya kita suka berubah-ubah jawabannya. Kalau ditanya sekarang sayang enggak? Kalau ada hadiahnya kata sayang. Kalau enggak. Kalau enggak ada hadiahnya enggak sayang mama. Kalau mau sayang mama beli dulu dong McD katanya. Tapi kalau kita lihat Simon Petrus jawabannya selalu sama. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Jawabannya tadi, Yesus mengetahui apa yang diinginkan oleh Petrus. Ya. Nah, perintah dari permintaan Tuhan juga terhadap Petrus selalu sama. Apa perintahnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, begitulah nats untuk minggu ini di hari Minggu tanggal 2 Mei ini 2021 kepada anak-anak sekolah minggu juga semuanya, kita harus jujur dan setia seperti Simon Petrus. Jawabannya dia selalu setia, dia selalu patuh, dia selalu sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus. Kami juga percaya, Inang percaya, semua anak sekolah minggu setia, patuh dan sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Yesus, ya kan? Semua ingin jadi pengikut Yesus ya. Nah, kalau memang ya dari sekarang patuh, taat pada orang tua, kakak-kakak, abang-abang, dan setia mengikuti ibadah seperti minggu ini. Minggu lepas minggu ikuti ibadahnya, jangan ngantuk-ngantuk, setia memberikan persembahan.
Demikian untuk firman Tuhan di pagi hari ini anak-anak kami. Lebih lanjut nanti kakak-kakak akan menjelaskannya di pembagian kelas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, yang kami jadikan pelita dalam hidup kami, khususnya anak-anak kami ini Tuhan, biarlah bertumbuh di dalam tubuh yang sehat dan iman yang kuat. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu saja. Amin. Kembali kita bernyanyi, Alam Raya menyanyikan kemuliaannya sambil mengumpulkan persembahan. Oke Kak, tadi Inang sudah menjelaskan ya Kak, cerita firman kita pada hari ini. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Tapi sebelum mengumpulkan Ya. persembahan Kak, seperti biasa di sekolah minggu. Iya. Kumpulkan persembahannya, pegang dengan tangan Kanan. tangan manis ya adik-adik. Sama-sama kita ucapkan, Di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa. Kita sambil bernyanyi ya. Oke abang kakak. Marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.
Shalom Inang, selamat hari Minggu. Oke Kak, kita sudah selesai Ibadah. Jangan lupa adik-adik akan ada aktivitas sekolah minggu ya Kak. Iya, seperti biasa di Instagram sekolah minggu. Di mana Kak alamatnya Kak? @smhkbp Celduk. Oke, atau di atas ini nih adik-adik, ada di atas. Ada di atas ya. Ya, kita bisa saksikan juga. Kita juga mau menyaksikan hasil aktivitas yang minggu lalu ya Kak. Iya. Ya, ini dia. Check it out. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Ya, adik-adik. Udah lihat kan hasil karya adik-adik sekolah minggu? Jangan lupa tetap harus dikerjakan aktivitasnya ya Kak. Betul Kak Tina. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, hari ini minggu tentang apa Kak? Kantate. Segala yang bernafas memuji Puji Tuhan ya Tuhan, Kak. iya. Tadi juga kita sudah mendengarkan, kita sudah menyanyikan bahwa alam raya bernyanyi untuk Tuhan ya Kak ya. Nah, Jadi bukan hanya kita nih Kak yang bernyanyi, tapi alam raya segala yang diciptakan oleh Tuhan bernyanyi untuk Tuhan. Supaya segala yang bernafas ya Kak. Iya. Nah nanti juga ada penjelasan adik-adik ya. Setelah ini akan ada penjelasan juga lanjutan dari penjelasan yang oleh Inang Sintua tadi. Oke. Oke. Akhir kata. Kita selesai sekolah minggunya ya Kak ya. Ya, jangan lupa juga persembahannya dikumpulkan ke Mama Papa untuk diserahkan ke Inang Sintua Week masing-masing Iya, ya Kak. Sintua Week masing-masing. Oke, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus adik-adik. memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan membahas tentang segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, kalau dikatakan segala yang bernafas, berarti bukan hanya manusia adik-adik, tapi hewan dan tumbuhan juga memuji Tuhan. Kita mau lihat adik-adik, kalau kita manusia bernafas menggunakan dari mulai hidung untuk menghirup oksigen atau udara, sampai masuk ke dalam paru-paru. Berbeda dengan hewan adik-adik. Di sini ada cacing. Cacing bernafas dengan kulit. Lalu kupu-kupu dan belalang dan lebah dan serangga yang lain dengan menggunakan trakea. Lalu ada katak menggunakan paru-paru dan kulit adik-adik. Lalu ada ikan, semua udah tahu ya, menggunakan insang. Lalu ada lagi hewan mamalia adik-adik bernafas menggunakan paru-paru sama seperti kita. Lalu bagaimana dengan tumbuhan adik-adik? Nah, proses pernafasan pada tumbuhan disebut juga proses fotosintesis. Adik-adik, bagian dalam tumbuhan sebagai alat pernafasan disebut stomata. Stomata ini berada di permukaan daun adik-adik. Lalu fungsinya untuk mengambil udara untuk dialirkan melalui daun dan ke dalam seluruh permukaan bagian tumbuhan. Nah, itulah cara tumbuhan bernafas adik-adik. Ternyata Tuhan menciptakan semua makhluk bernafas dengan cara masing-masing ya adik-adik. Nah, dengan begitu mereka juga memuji Tuhan adik-adik, dikatakan. Coba buka di Mazmur 96 ayat 12. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Wah, ternyata sudah dikatakan di Alkitab adik-adik bahwa pohon juga bersorak-sorai memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan hewan?
dikatakan di Mazmur 104 ayat 12, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Nah, karena burung adalah berkicau, maka dia memuji Tuhan dengan berkicau, dengan bersiul, dengan begitu pun dengan hewan-hewan yang lainnya dengan suara mereka masing-masing. Lalu kalau kita bagaimana adik-adik? Kita anak-anak Tuhan, bagaimana cara memuji Tuhan? Ya, dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi dengan sukacita ya adik-adik ya, seperti gambar ini. Mereka bersukacita adik-adik, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan gerakan, dengan bertepuk tangan. Lalu membaca Alkitab. Salah satu bentuk memuji Tuhan adalah dengan membaca Alkitab adik-adik. Karena dengan membaca Alkitab kita semakin tahu apa yang sudah Tuhan lakukan. Semakin kagum akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Akhirnya kita akan semakin memuji Tuhan lagi. Lalu yang terakhir berdoa. Dengan berdoa adik-adik kita pasti memuji Tuhan kan? Kita pasti di dalam doa kita pasti memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu baik atau kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Itulah bentuk memuji Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Oke adik-adik. Demikian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik mengerti ya. Dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik.